Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdullah Khairuddin. Di video kali ini saya akan mempraktekkan konfigurasi router yang sebelumnya kita sudah mempelajari dan praktek switch. Pertama-tama kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membutuhkan 5 PC, 2 switch, dan 1 router. Untuk sebelumnya, apa itu router? Router yaitu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan device-device dalam subnet block yang berbeda. Nah, langsung saja kita praktik. Maaf untuk sebelumnya praktik switch kehapus dan tidak ke save, jadi kita ulangi dari awal. Nah, untuk kabel saya akan menggunakan kabel straight seperti biasa, disambungkan dengan PC. Kita lalu sambungkan router ke dalam switch yang berbeda. Nah, di router ada pilihan auxiliary dan konsel base Ethernet 0 dan base Ethernet 0 Untuk PC dan switch sebelah kiri saya akan menggunakan base Ethernet 0 kita tarik dan pilih base Ethernet 0. Nah, untuk yang kedua tinggal sisa base Ethernet 0 klik, lalu tarik ke switch kedua. Nah, untuk saling dapat terhubung, kita harus isi terlebih dahulu IP address di masing-masing PC tersebut. Untuk ke langkah selanjutnya saya akan jelaskan. Jadi maksud router menghubungkan device atau PC ini dalam subnet block yang berbeda. Nah, subnet block yang berbeda yaitu device yang terhubung dengan subnet block atau switch 1. Nah, saya akan memberitahu kalau di sebelah kiri ini yang saya kotai, ini subnet block 1 dan ini subnet block 2. Nah, dengan adanya router, walaupun subnet block berbeda, PC ini dengan PC ini bisa saling terhubung. Gimana caranya? Kita ikuti dulu. Kita di subnet block 1, kita isi IP address menggunakan 192.168.10.2. Kenapa hostnya 2? Karena jika ingin terhubung melalui router, kita harus menggunakan default gateway yang sama, yaitu dengan host 1. Nah, untuk mengisi gateway, kita nanti mengkonfigurasi router terlebih dahulu. Nah, untuk subnet mask kita isi 255.255.224. Nah, klik silang, lalu PC kedua 192.168.10.3. Kita isi subnet mask 224.
Lalu di subnetwork 2 saya isi IP address dengan menggunakan 192.168.20.2. Kita enter. Kalau subnetwork kita ganti 24, kita klik silang, lalu isi kedua 192.168.20.3, lalu kita enter. Ganti dengan 224 di subnet mask. Untuk PC ketiga, klik desktop IP configuration, lalu IP address kita isi 192.168.20.4, lalu kita enter. Subnet mask kita ganti menggunakan 224. Nah, setelah semua PC ini terdapat IP address, langkah selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router agar dapat terhubung. Kita klik, lalu pilih CLI. Saya besarkan saja. Nah, di sistem configuration dialog. Jadi jika ada pertanyaan seperti ini, kita klik atau ketik N, lalu kita enter. Nah, muncul seperti ini, kita enter saja. Nah, sampai muncul router, kita tulis dengan EN, lalu kita enter. Di langkah selanjutnya kita ketik configuration terminal. Untuk configuration terminal saya singkat menggunakan CONF spasi T, lalu kita enter. Nah, enter configuration commands on the one per line and win control Z. Lalu ketika sudah muncul config garis kurung, kita tulis dengan interface atau kita singkat saja menggunakan INT. Nah, maksud dari interface yaitu kabel yang menghubungkan subnetwork ke router. Jadi kita isi INT. Nah, di kiri saya ini ada FA0 garis miring 0. Jadi kita isi angka tersebut FA0 garis miring 0. Lalu kita enter dan muncul sudah IF. Lalu kita tulis IP address yang ada di subnetwork 1. Kita isi menggunakan IP spasi ADD. Lalu kita ketik IP address di subnetwork 1 yaitu 192.168.10.1. Karena 1 ini yang akan menjadi default gateway yang akan saling terhubung satu sama lain. Lalu kita spasi, isi juga subnet masknya 255, 255, 255, 224, lalu kita enter. Nah, ketika berhasil seperti ini, kita ketik no sh atau no shoot, kita enter, lalu x saja, tulis x, enter lagi, dan kita akan mengkonfigurasi yang sebelah kanan atau subnetwork 2, yaitu FA0 garis miring 1 seperti yang di atas. Ketika sudah begini, kita ketik INT FA0.N0 garis miring 1, kita enter saja. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tulis IP address di subnetwork 2 yaitu IP ADD 192.168.20.1, karena di host angka 1 belum terpakai dan itu akan menjadi gateway-nya. Lalu kita isi juga subnet mask 255, 255, 255, 224. Lalu kita enter.
kita ketik no s, kita enter lagi, kita ketik x, kita ketik x lagi, jangan lupa x. Nah, jika sudah gini kita keluar x. Nah, di sini semua sudah terhubung, hijau yang tadinya merah segitiga. Nah, kita coba cek dengan subnet box yang sama di pojok kanan. Kok bisa benar? Bentar. Nah, sudah successful. Dan jika kita sambungkan menggunakan pesan untuk subnet box 1 dan 2 di PC masing-masing akan violet karena PC atau device tersebut belum ada default gateway yang saya isi di router tersebut yang saya konfigurasi. Nah, gimana cara isi default gateway-nya? Kita isi menggunakan IP address tetapi hostnya 1, karena yang saya configuration tadi ini yang saya konfigurasi itu hostnya 1. Nah, kita ketik saja 192.168.10.1, lalu kita klik silang dan PC kedua sama 192.168.10.1. Untuk subnet box kedua kita isi juga dengan default gateway 192.168.20.1. Nah, PC kedua desktop IP configuration, lalu kita ketik pas, ketik 192.168.20.1. PC ketiga sama, kita isi menggunakan 192.168.20.1. Nah, ketika sudah mengisi gateway dan mengkonfigurasi, kita akan coba cek menggunakan icon pesan di atas. Nah, jika violet, kita klik yang saya tunjuk di kursor, kita klik 2 kali. Nah, akan successful. Kita coba lagi PC 1 ke PC 1 yang berbeda, akan successful. Kita coba lagi ke PC yang ketiga. Jika violet, kita klik lagi seperti ini. Sudah terhubung walaupun di subnet box berbeda menggunakan router. Nah, jadi ini praktek router dan langkah-langkah mengkonfigurasi router menghubungkan device-device yang dalam subnet box yang berbeda. Nah, mungkin video kali ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.